Hello friendbie, pernah nggak kamu ngebayangin kalau semakin dewasa itu tanggungan hidup kalian pun akan semakin banyak juga? Saat ini mungkin kamu bisa menafkahi diri kamu sendiri melalui hasil kerja keras sana sini. Tapi bagaimana jika tanggunganmu bertambah ketika memiliki pasangan atau buah hati? Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk menjadi seorang dewasa dengan banyak tuntutan untuk mengatur keuangan. Bahkan, seseorang yang sudah mapan pun perlu tetap memiliki kemampuan untuk mengatur finansialisnya. Akibatnya, ini membuat kamu dituntut untuk mencari berbagai cara agar kamu bisa bertahan di masa-masa mudamu ini. Nah, friendbie harus tetap tenang jika memiliki kondisi yang sama seperti yang tadi diobrolin. Salah satu cara yang ampuh yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan investasi dan menabung. Kedua cara ini membantu kamu untuk dapat mengelola uang dengan lebih baik di kemudian hari. Nah, biar lebih tahu tentang investasi dan menabung ini, yuk kita obrolin bareng-bareng di friendbie. Sebelum kita ngobrolin ini lebih lanjut lagi, kita intro dulu. Ngobrolin perbedaan menabung dan investasi mungkin kita nggak asing lagi. Mungkin juga sudah diajari sejak kita waktu kecil sampai saat ini. Sebelumnya udah aku ulas juga bahwa manfaat investasi dan menabung itu penting untuk keberlangsungan hidup seseorang di masa depan. Tapi secara pengertian apa itu investasi dan menabung yang dimaksud? Singkatnya gini, menabung adalah kegiatan menyisihkan sebagian uang jajan untuk disimpan di suatu tempat penyimpanan seperti bank. Sementara investasi adalah kegiatan untuk menanamkan modal berupa barang atau aset berharga ke suatu pihak dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Biar lebih jelas, berikut beberapa poin yang dapat kita pahami agar dapat membedakan perbedaan antara investasi dan menabung. Masa jangka waktunya. Perbedaan pertama dari segi jangka waktu penyimpanan. Kegiatan menabung biasanya dilakukan oleh seseorang dengan memiliki target jumlah tersendiri yang suatu saat nanti dapat diambil dalam waktu dekat. Misalnya, katakanlah kamu ingin membeli smartphone idamanmu dalam beberapa tahun ke depan, maka kamu bisa menabung dalam jangka waktu 1-2 tahun saja. Hal tersebut berbeda dengan melakukan investasi. Investasi adalah salah satu rencana buat kamu yang ingin memiliki keuntungan yang lebih besar dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya, kamu membayar uang kuliah agar dapat memiliki pekerjaan sesuai jurusan di perkuliahan kamu. Maka dari itu, berinvestasi mulai sekarang dapat membantu tujuan ini dapat dicapai pada saat dibutuhkan. Akses terhadap uang. Friendbie pasti pernah mengalami kondisi krisis yang membuat kamu perlu mendapatkan uang secara cepat. Salah satu keuntungan menabung adalah kamu memiliki akses kapan saja untuk mengambil uang di tabungan kamu. Kamu bisa menarik sebagiannya saja atau seluruh jumlah uangmu sesuai yang kamu butuhkan. Di sisi lain, investasi memiliki akses terhadap uang yang bermacam-macam. Setiap jenis investasinya memiliki periode pengambilan yang berbeda-beda dan sifatnya nggak lentur karena telah ditentukan kapan pengambilannya. Tingkat resikonya yang berbeda. Nah, berikutnya kamu juga harus mengetahui manajemen resiko antara keduanya. Pertama, tingkat risiko yang kamu bakal dapatkan ketika menabung itu terlebih rendah karena bunga di bank relatif tetap.
Sementara untuk investasi sendiri lebih memiliki tingkat risiko yang tinggi karena nilai atas uang bersifat naik dan turun. Sifat ini akan menyesuaikan dengan kondisi pasar serta faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi salah satu jenis investasi yang kalian gunakan. Maka dari itu sangat penting untuk kamu memanfaatkan layanan keuangan ahli agar nggak salah langkah ke depannya. Pengembalian uang. Menabung memiliki berbagai cara. Pertama, kamu bisa menabung di celengan. Cara ini nggak akan mengubah uang yang disimpan oleh kamu saat ini, tapi berbeda jika kamu menabung uangmu di bank yang memiliki bunga setiap penyimpanannya. Kamu akan mendapatkan dana yang lebih dari hal ini. Sedangkan jika kamu melakukan investasi dalam skema reksadana berbisnis ekuitas, akan membawa potensi yang jauh lebih tinggi untuk pertumbuhan nilai jangka panjang. Investasi yang berkualitas memiliki potensi pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Jika dibandingkan untuk jangka panjang sekitar 10 atau 15 tahun, bisa juga 5 atau 10 tahun. Kemudian cara pengelolaan keuangan. Menabung bisa dilakukan di mana saja oleh siapa saja. Begitu juga dengan dirimu sendiri. Kamu bisa mencoba seseorang dari dalam rumah dengan menabung di celengan. Tapi menabung juga bisa dilakukan melalui bank yang akan membantu kamu untuk menyimpan uang kamu. Hanya saja terdapat bunga yang diperlukan sebagai pembayaran operasional bank tersebut. Sementara investasi dianjurkan untuk diserahkan kepada yang sudah profesional pada bidangnya. Misalnya manajer investasi. Dengan jasa ini kalian tinggal memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengatur kembali segala keuangan kamu agar mendapatkan hasil keuntungan yang berlipat ganda, namun resiko dan keuntungan tetap ada di kamu sendiri. Cara mengelola uang dengan menabung dan investasi. Oke, sebelum kamu memenuhi untuk menabung dan menginvestasikan uang kamu juga perlu mengetahui cara terbaik untuk mengelola uang kamu agar gak salah langkah ketika praktiknya. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah mulai tentukan prioritas yang dikeluarkan. Misalnya prioritas kamu adalah membayar uang sekolah ketimbang harus menginvestasikan uang lebihmu. Kedua, kamu harus belajar mendata pengeluaran dan pemasukan yang kamu telah lakukan. Jangan sampai uangmu tiba-tiba habis dan kamu bingung uangmu pergi kemana saja. Hal ini membantu kamu meminimalisir pengeluaran yang gak diperlukan. Dan terakhir, belajar untuk memperhatikan apa yang kamu butuhkan dengan apa yang kamu inginkan. Biasanya kita relatif mengeluarkan uang untuk apa yang kita inginkan, tapi gak kita butuhkan sama sekali. Hal ini baik lagi ke awal. Kamu akan tahu apa yang dibutuhkan kalau kamu bisa menentukan apa yang menjadi prioritasmu di hidup kamu. Nah, Friend B, jika ketiga hal yang sudah disebutkan di atas yang tadi diobrolin bisa bermanfaat bagi kamu, maka kamu boleh like dan komen atau subscribe. Kemudian sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye.